yang sudah berlalu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara faqad khalaqakum atwara. Hai Nabi Musa mengajak kepada umatnya, "Hei Allah, kami telah mengajak umatmu kepada Allah 900 tahun, 950 tahun saya telah mendakwakan ini agama kepada umatku. Hai umatku, beristighfarlah, minta maaflah kepada Allah, carilah ampunan Allah, karena Allah sangat maha pengampun. Semua dosa akan Allah ampuni. Bukan sampai situ saja, orang yang bertobat akan Allah ampuni, akan Allah rahmati. Yursil alaikum sama midrara, Allah akan hantarkan hujan. Wa yumditkum, kemudian Allah akan lebihkan lagi hartamu dan anakmu. Khuszaminku, tanah yang tak subur akan Allah suburkan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kalian. Taubatlah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia di dalam perut ibunya dalam keadaan tidak kegelapan, dari air mani menjadi segumpal daging menjadi janin. Dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan kita dengan indah ini, dan dialah yang mengutus kita untuk beriman kepada Allah, untuk mengenali manusia taat kepada Allah. Yang paling cantik, yang paling indah ciptaan Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai umat Muhammad, kau diberi tugas, apa yang dikerjakan Nabi menjadi tanggung jawabmu. Dengkul karena untuk menyebarkan ini agama. Ajakan para nabi adalah untuk mengubah manusia dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Ini tugas kita ini. Selaku umat Muhammad SAW, mengenalkan manusia kepada Allah. Maka saya saat ini saya bertobat kepada Allah. Nah, orang yang bertobat Allah sangat suka. Allah sangat suka dengan orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah. Allah sangat suka. Kita telah zalim dalam diri kita dan telah menzalimi umat ini juga. Untuk menyelesaikan masalah seluruh dunia, untuk mendatangkan hidayah kepada orang kafir, kita telah meninggalkan perintah itu. Yang mana perintah itu dulu Nabi kerjakan dan telah dibebankan kepada kita dan kita lupakan itu. Nah, maka taubatlah kita akan itu. Nah, maka berapa orang saat ini kumpul, semuanya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat ini marah Allah akan hilang. Allah sangat suka dengan orang yang bertobat. Perumpamaan ada orang dalam perjalanan, perjalanan sangat panjang untuk sampai ke tempat tujuannya. Nah, dia bawa unta. Nah, semua persiapan, semua bekal diletakkan di dalam untanya, di atas untanya, air, makanan, jalan di tengah padang pasir. Di padang pasir tidak ada apa-apa, dia jalan terus. Suatu ketika dia letih dan dia istirahat. Nah, dia tunaikan hajatnya. Ketika dia pulang hajatnya dan dikembali kepada kendaraannya hilang. Dia di padang pasir ini tidak ada apa-apa. Dia cari, nggak ketemu itu untanya. Panasnya sangat terik, sangat panas, tenaganya habis. Nggak ada lagi, udah tanda-tanda kematian, dan bentar lagi mau mati. Terus kemudian dia istirahat dengan tenang.
Nah kemudian tiba-tiba dia lihat, dia buka matanya, untanya telah datang. Untanya dengan semua makanannya, semua perbekalannya, tampak lagi. Sangat senang dia pada saat itu. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia ingin berkata, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi saking senangnya dia, lafaznya berubah sudah. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Saking senangnya salah bicara dia. Ya Allah, metera rohu tu mera bandau. Ya Allah, Engkau Tuhan, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Saking senangnya. Dan Allah lebih senang lagi daripada orang tadi kepada seorang hamba yang tobat kepada Allah. Maka kembalilah kepada jalan Allah, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Hei manusia, taatlah kepada Allah. Kalian akan sukses, kemuliaan yang sebenarnya. Amanah yang besar yang Allah berikan, amanah yang Allah hantar lewat Nabi yang paling mulia, dan amanah itu telah Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah katakan kita umat yang terbaik. Apa itu? Mengajak manusia taat kepada Allah. Dan kita berkumpul di sini. Dan kita di sini Allah yang dudukkan. Berapa banyak manusia yang ada orang Islam di kampung kita. Sangat senang ini harusnya kita. Karena dari semua orang yang ada Allah pilih kita untuk duduk di sini. Nah, yang mana debu-debu yang banyak ini yang menempel di badan kita, itu pun menempelnya debu tadi di badan kita ada nilai di sisi Allah. Apa itu? Debu yang menempel di badan kita saat ini, nah, nanti pada hari kiamat akan Allah jadikan asbab sebagai tameng dari api neraka. Debu itu, debu yang sama, wanginya lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Nah, boleh Pak yang namanya Nuliman Manur Daryanto Sari Adi Agus Liburan nama Surtaman Bariana Dwi Abdul Karim Pohot Acca Muhammad Zakram Yunus Wardono Sodikin Uwais Muhammad Iqbal. Siapa aja Pak yang ada Pak, boleh ke depan Pak. Ada Pak? Nah boleh Pak, yang ada boleh ke depan sebentar Pak. Jumpa sama beliau. Niat kita adalah kita mau mengenalkan ini agama ke seluruh manusia dengan harapan semuanya mau kembali kepada Allah. Kita keluar untuk maksud itu. Nabi SAW datang untuk membawa ini, mengenalkan manusia. Ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, la ilaha illallah. Ucapkanlah ini, maka kamu akan sukses di dunia. Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tak ada lagi pintu kenabian, nggak akan datang lagi Nabi. Tapi kerja kenabian telah Allah bebankan kepada kita selaku umat Muhammad. Nabi, para sahabat, laki-laki maupun perempuan, mereka telah tegak dalam kerja ini. Maka keadaan para sahabat, kisah-kisah para sahabat, siapa saja mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat, dia langsung jadi dai Allah. Khadijah, seorang tajirah, seorang pengusaha wanita yang sangat hebat, dan Nabi SAW menikah dengan dia.
bersama Nabi 15 tahun. Dengan hidup dengan tenang dengan Khadijah. Dan Allah Subhanahu wa taala beri tanggung jawab ini kepada Nabi setelah 15 tahun. Dan Nabi berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, saya telah dijadikan oleh Allah Nabi. Ucapkanlah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Ucapkan ini. Khadijah langsung, "Ya Rasulullah, kau tawarkan ini kepada aku akan langsung menjadi orang yang ikut denganmu. Aku nggak akan pikirkan hartaku. Aku akan langsung ikut dengan apa maumu." Orang yang pertama kali menerima agama, orang yang pertama kali berbuat baik setelah Nabi menjadi Nabi adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu tidak ada ibadah haji, nggak ada ibadah sholat pada saat itu. Semua para perintah-perintah hukum agama belum ada pada saat itu. Tapi kerja dakwah sudah dimulai di saat itu. Jibril datang, "Ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah kepada istrimu, karena istrimu telah habis hartanya mati-matian sampai dalam keadaan miskin dia demi membantu kerja agamamu. Salam dari Allah untuk Khadijah." Hai orang-orang yang beriman, laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, laki ini orang beriman ini siapapun dia, laki-laki maupun perempuan. Din, untuk agama ini habiskan semuanya harta dan dirimu untuk mendatangkan kesuksesan dalam dirimu. Pertama yang kita ubah, kita perbaiki adalah hati kita. Hati kotor karena berjism kotor hoga. Hati kita perbaiki maka badan kita akan menjadi baik. Maka untuk mendatangkan kesuksesan, Allah nggak perlu Allah nggak menjadikan kita harus menjadi raja yang hebat dulu, orang kaya yang dulu, tidak. Sepakir-fakirnya orang, Allah kasih kesempatan sama untuk mendatangkan kesuksesan, yaitu apa? Betulkan hati. Dari hati akan membetulkan badannya. Orang yang fakir, orang yang miskin, dia pun akan bisa menunaikan perintah Allah. Ya. Allah orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini, yang paling menderita, kemudian dimasukkan dia ke dalam surganya Allah SWT, walaupun sesaat saja, sebentar saja dimasukkan, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian ditanyakan, bagaimana keadaanmu, apakah kamu pernah hidup susah di dunia? Wallahi, aku gak pernah rasakan sedikit pun kesusahan dalam hidupku. Padahal dia orang yang paling menderita ketika dunia. Ketika melihat keindahan surga, sesaat saja lupa semua kesusahannya. Nah sekarang, apa saja keadaan kita dalam pegawai, dalam pejabat, dalam semua usaha, dalam semua aktivitas harian kita, masukkan agama di dalam kehidupan kita dalam keadaan kita itu. Ya la ilaha illallah, saya telah mengagungkan Allah, saya telah mengatakan Allah adalah yang Maha Esa, saya akan beriman kepada Allah apapun keadaan saya. Nabi telah jadikan Nabi yang terakhir ini, maka kerja kenabian telah Allah beri kepada umat ini. 23 tahun Nabi telah buat kerja, dan Nabi telah siapkan umat para sahabat dan telah siap melanjutkan kerja kenabian. Kemudian Nabi sudah kerja, kemudian Rasul dan daerah-daerah garapan kerja mereka tertentu. Ada yang dikirim kepada perorangan, ada yang dikirim pada suatu kaum, ada yang dikirim satu negara. Nah, dalam kampung yang lain, ilaka yang lain lagi Nabi dulu itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW Allah hantar ke muka bumi ini, wa ma arsalna illa kafatan linnas,
Kebasyira wa nadhira. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk seluruh manusia. Dan kita ada umatnya. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Hai, kalian adalah umat yang terbaik. Terbaik kenapa? Karena amal ma'ruf nahi munkar. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus 300 tahun ini mereka mempunyai kekuatan. Apa potensi dalam kehidupan mereka? Ini mereka habiskan dalam ini menyebarkan agama. Lihat agama tersebar dalam pada masa itu sangat indah, di mana-mana tersebar. Innakum ala bayyinatin min rabbikum. Hai para sahabat, kamu setelah berjalan antum ta'muruna bil ma'ruf. Para sahabat selalu senantiasa mengajak kepada kebaikan dan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dalam kemunkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kau keluar dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri. Ini akan kamu tidak akan mengerjakan ini mungkin sakratul jahal. Ini puncak dari kebodohan. Kenapa? Mengerjakan ini kita akan menuju kepada puncak kesuksesan. Kenapa kita nggak paham? Karena kita sudah tercebur dalam sakratul jahal, dalam sakarat kebodohan, sehingga kita nggak paham bahwa perkara akhirat sangat penting kita usahakan. Allah telah beri kenikmatan dunia, dan kenikmatan itu kita mau pakai untuk agama kita. Dan dunia ini untuk diberikan untuk kita. Ketika kenikmatan dunia itu masuk ke dalam hati kita, ini musibah. Sebagaimana seseorang berjalan di atas lautan, di atas kapal, kapal ini akan terus berjalan dengan satu syarat: jangan sampai ada air masuk ke dalam kapal. Ketika air sudah masuk ke dalam kapal, ini tandanya kapal itu akan tenggelam dan akan binasa. Begitu juga kita hidup di dunia ini, jangan sampai cinta ke dunia itu masuk dalam hati kita. Lalu di dunia ini jangan ada kecintaan ke dunia itu dalam hati kita ada. Muhajirin dan Ansor. Zaman Nabi dulu, Muhajirin adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke Madinah. Ansor adalah orang-orang yang menolak orang-orang Muhajirin yang ada di Madinah. Allah sangat banyak sekali fadilah Allah berikan kepada orang Ansar, orang-orang yang menolong agama, orang yang berjuang di jalan Allah. Nabi bersabda, kalau bukanlah hijrah itu diperintahkan oleh Allah SWT, dan aku sangat berharap aku ingin menjadi orang Ansor. Kalau hijrah, kalau dakwah meninggalkan kampung halaman itu tak disyariatkan oleh Allah, aku berharap aku menjadi orang Ansor, kata Nabi. Kita bukan muhajirin, tapi kita menyerupai orang-orang yang muhajirin. Tinggalkan kampung halaman untuk mendakwakan agama. Kita bukan muhajirin sejati, tapi muhajirin kisuhbat. Kita sudah mirip-mirip dengan muhajirin. Untuk usaha atas agama, kita tinggalkan kampung halaman kita. Dan orang Ansor menolong mereka. Nah, jemaah ini kita sudah 3 hari di sini. Kita telah membicarakan perkara agama, dengarkan sabda Nabi, sabda Allah. Ayo kalian semua kita tobat sama-sama, minta maaf sama Allah. Yang mana kerja ini sudah ditinggalkan oleh umat ini, kita mau kembali dalam kerja ini. Dan semua manusia letakkan dalam pandangan kita, itu tanggung jawab kita. Saya harus datangi mereka. Semua niat insyaallah. Karena semua tergantung dari niatnya. Harga sebuah amal tergantung daripada niat seseorang. Kalau kita niat dalam kerja, kita mau datang ke seluruh ujung-ujung dunia, maka kita kerja di sini pahalanya sampai ke ujung-ujung dunia sana. Semuanya, seluruh manusia, yang laki-laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, kita mau datangi mereka, kita mau berikan kepahaman kepada mereka.
Hei, ini kerja kalian yang sebenarnya. Dunia adalah makhluknya Allah. Tempat hanya kita lalui saja. Kita mau kembali kepada Allah. Itulah Tuhan kalian. Berimanlah kepada Allah. Dan kalian adalah umatnya Nabi. Semua para Nabi Allah hantar atas dasar ini. Dan Nabi kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Allah jadikan kita umat Muhammad SAW. Dan umat ini adalah tanggung jawab kita. Apakah semua berniat untuk mendatangkan seluruh umat saat ini? Semua berniat insyaAllah. Maka pertama kali tahapannya adalah kita mau bertobat kepada Allah. Kerja agama jadikan maksud kehidupan kita. Siapa? Sangat beruntunglah dia. Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, apa pahalanya nih orang keluar jalan Allah? Adakah yang membandingi? Maka Nabi SAW enggak akan sanggup. Kalau adakah orang yang sanggup hari-hari dia berpuasa, hari-hari di malam hari dia bertahajud? Seandainya, kata sahabat itu, enggak ada yang mampu. Seandainya ada yang mampu untuk buat itu, maka tidak akan bisa mengalahkan pahalanya orang yang keluar di jalan Allah SWT. Hadirin mas sekalian, saat ini begitu banyak manusia. Allah pilih kita, dan Allah pilih kita untuk berjalan di suatu perkara yang di situ menuju kepada keridhaan Allah. Ini ada satu perkara yang sangat khusnul, sangat beruntung yang Allah beri kepada kita saat ini. Dikala semua manusia lupa sama Allah, Allah bangkitkan kita untuk mengingat kepada Allah. Ini khusnul. Ini suatu perkara yang menguntungkan, sangat menguntungkan buat kita. Usama sangat dicintai oleh Rasulullah Usama. Nabi mengirim sahabat Zaid bin Harisah, kalau dia meninggal maka Ja'far bin Abdullah jadilah amir. Ini adalah kabar gembira bahwasanya dua orang ini akan mati syahid. Padahal Ja'far bin Abi Thalib ini baru pulang, tapi Allah Nabi kirim lagi untuk berangkat. Ja'far baru pulang dari Habasyah, dia hijrah yang pertama kali. Kemudian dibilang, Ja'far ini sepupunya Nabi SAW. Hai Ja'far, kamu juga berangkat. Padahal istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Ja'far, kau juga harus berangkat. Kalau kau mati nanti, kau mati syahid, maka gantilah Abdullah bin Rawah sebagai amir. Bagaimana Ja'far dia meninggal syahid? Setelah sampai ketika di medan tempur, semua orang dalam peperangan, Ja'far sedang memegang bendera ketika saat itu. Kenapa bendera itu adalah sebagai tonggak? Kalau bendera itu jatuh berarti pasukan telah gugur, telah kalah. Maka Ja'far yang pegang bendera itu, dia nggak pegang senjata, dia hanya mempertahankan itu bendera jangan sampai jatuh. Orang kafir melihat, diputuskan tangan Ja'far, salah satu tangan kanan Ja'far dipegang pakai tangan kiri, putus tangan kiri. Lepas dipegang, sisa tangannya dipegang itu bendera. Kemudian terakhir ditusuk dari belakang. Ja'far syahid dalam keadaan seperti itu. Kemudian Abdullah bin Rawah jadi amir. Zaid bin Harisah dia adalah muhajirin. Ja'far bin Abi Thalib dia muhajirin. At-Taisal umur 38 tahun mereka telah mati syahid. Abdullah bin Rawah ini adalah orang Ansor. Ini menandakan kepada kita keluar jalan Allah ini sangat besar. Hubungan Nabi dengan mereka sangat baik. Saudara Nabi nggak tinggalkan, kamu juga berangkat. Ini perkara sangat penting.
Bahkan sebelum berangkat udah dibilangin, kamu kalau kamu nanti kalau ini mati ganti mana itu. Abdullah bin Rawaha dia berpikir ini hari Jumat ini saya sudah orang Yahudi bicara sama Abdullah bin Rawaha, ini kalau isyarat seperti ini pasti kalian bertiga akan mati. Abdullah bin Rawaha tahu, ini hari Jumat ini. Saya mau sholat di belakang Nabi. Nanti selepas sholat Jumat bersama Nabi, saya akan susul itu pasukan. Saya punya kuda yang sangat kencang. Ketika sholat Jumat selesai, Nabi melihat Abdullah bin Rawaha, kenapa kamu nggak berangkat? Kenapa kamu nggak telat berangkat? Maka ya Rasulullah. Hei Abdullah bin Rawaha, kenapa kau terlambat? Saya tahu ya Rasulullah, saya ini akhir hidup saya nih. Saya mau hati saya sholat Jumat terakhir bersama engkau ya Rasulullah. Saya datang cuma untuk sholat Jumat terakhir bersamamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, hai Abdullah bin Rawaha, ini jarak antara Abdullah bin Rawaha dengan pasukan setengah hari. Jamaah berangkat pagi, Abdullah bin Rawaha berangkatnya di siang hari. Yang kau telah kamu telah buat amal yang ini, sholat bersama saya, dan semua pasukan telah berangkat. Seandainya kau menjadi pemilik harta seluruh dunia ini, seluruh dunia ini milikmu, dan kau sumbangkan semuanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu enggak akan sama dengan pahala yang orang keluar duluan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ketika sudah dikasih bayan hidayah oleh Allah, oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ini malam ini gelap, tidak ada lampu zaman itu. Rasulullah, boleh kami istirahat dulu baru berangkat besok pagi? Tidak ada cerita. Ketika sudah bayan hidayah langsung berangkat. Nah, kami tunggu pagi-pagi, nanti terang baru kami berangkat. Hai para sahabatku, kata Nabi, Hai sahabatku, apakah enggak mau berjalan di malam hari di taman-taman surga? Oh, para sahabat langsung paham, ya Rasulullah, kami berangkat. Ini para sahabat, kapan beridaya langsung berangkat. Nah, dan kita pahamkan, kita jadikan kerja ini maksud kita, dan ajak umat, pahamkan mereka, ini kerja yang kalian tinggalkan, ini adalah maksud kerja kalian juga. Allah kita berjuang, kita kembali kepada Allah. Ajak mereka taat kepada Allah. Sibuk dengan nasab untuk sibuk dengan amal. Sibuk dengan dunia untuk sibukkan pikirkan akhirat. Bicarakan kehebatan Allah semua kepada telinga-telinga manusia. Karena insyaallah, semua bersedia insyaallah. Sekarang telah banyak sudah bicara tentang dunia. Dunia telah hebat di mata kita. Ini saatnya kita berhenti bicara itu. Kita berbicara agama, pentingnya agama. Man asyaddu minna quwwa. Bicarakan kebesaran Allah. Dunia dulu pernah dianggap besar oleh kaum Ad. Man asyadu minna quwwa. Siapa yang lebih hebat dari saya, dari kami? Ini dunia tidak ada besar-besar. Maka dunia kibarai ko bayan matkare. Jangan bicarakan lagi kehebatan dunia. Bicarakan lagi kehebatan Allah, kehebatan iman. Dan gunakan diri, badan kita ini Allah kimutabik. Apa yang mau Allah itu kita gunakan badan kita ini. Siapapun dia, badan dia dipakai untuk agama Allah, Allah akan beri dia kesuksesan. Si kaya dia akan sukses, si raja dia akan sukses, si miskin akan sukses. Dengan syarat dia gunakan badannya untuk taat kepada Allah. Nah, kita mau keluar dari jalan Allah sampai timbul rasa dalam hati kita, dunia keberak bertikar. Nggak ada rasa lagi untuk menyempurnakan dunia, hanya ada rasa untuk menyempurnakan agamanya Allah dan perintah Allah. Semua bersedia insyaallah. Maka untuk itu, untuk amal kita sibuk dalam amal, untuk menyibukkan kita dalam amal, bacalah fadilah amal. Kita baca sehingga ada kesemangatan untuk amal.
Nah, bicara pentingnya amal. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa'adallahu mu'minina wal mu'minat. Banyak sekali janji-janji Allah kepada orang beriman, janji-janji Allah kepada orang beramal soleh, surga dan neraka. Kita bicara itu, fadilah amal kita baca. Orang yang beramal soleh, hayatan thayyibah, karena Allah beri kehidupan yang pakizah, kehidupan yang suci, baik. Nah, dengan baca fadilah amal, dengan bicara fadilah amal, bicara dan dengarkan amal sesogoga. Orang itu akan ada keinginan untuk buat amal. Karena kita mau ini semua orang mengamalkan agama. Kapan amal agama ini mudah? Ketika kita tahu fadilahnya. Maka fadilah amal ini amojai dibaca oleh semua orang. Nah, setiap sholat 10 menit selepas sholat. Setiap sholat 10 menit kita dudukkan mereka, pedagang yang datang ke masjid, dengarkan fadilah amal, dia pulang dengan jazbah ingin menghidupkan amal. Pengusaha dia datang ke masjid, dengarkan talim 10 menit, dia akan berusaha kembali kepada kerjanya dengan jazbah untuk buat amal. Pegawai dia datang ke masjid, buat talim 10 menit, dia pulang dengan jazbah buat amal. Dan juga kita perhatikan hati kita, jangan sampai ada kelalaian dalam diri kita. Allah muzadikra, Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya. Jangan kita berjalan dengan hawa nafsu, dengan mau-mau kita. Berjalan dengan umid kepada Allah, dengan harapan kepada Allah. Sibukkan diri kita dalam dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan kita masukkan sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Dan abne abko barasam juga. Orang yang tawadu maka Allah akan angkat derajatnya. Orang yang merasa dia lebih hebat dari orang lain, Allah akan hinakan dia. Akhlak Nabi apa? Akhlak Nabi kisiko hina. Akhlak Nabi adalah satu sama lain dia nggak ada harap. Dia cukup untuk dirinya sendiri. Dia nggak ada harapan untuk membantu orang lain. Nah, ini fadilah-fadilah itu sunanah, didengarkan dengan akhlak Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas siapa ya Rasulullah? Pada saat itu sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kalau kita sekarang beranggapan siapa yang cerdas? Yang cerdas adalah, padahal Nabi adalah orang yang paling cerdas, yang paling berilmu. Sahabat adalah bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling pintar dan cerdas itu? Maka Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa tahan hawa nafsunya dan dia berjalan untuk menuju kepada yang bermanfaat untuk perkara akhirat. Maksudnya cerdas itu apa? Dia hati-hati dalam kehidupan dan siap-siap apa saja dalam kehidupannya bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang paling cerdas. Orang yang paling cerdas yang paling banyak bekalnya di akhirat nanti. Maka untuk itu Bapak sekalian, setiap laki-laki perempuan kita dakwahi dia, dan kita ajak mereka bertalim wa ta'lum, dan kita ajak mereka zikir. Untuk hidupkan itu kita bicarakan fadilah-fadilah, sholatnya diperbaiki. Kalau sholat baik maka semuanya akan baik. Dan berakhlak dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara ini kita mau sibukkan dalam perkara ini. Maksud yang pulang ke rumah
dia berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu dengan tak tertinggal takbiratul ihram. Dan setiap hari dia 2,5 jam hari-hari menyampaikan agama ini kepada setiap orang Islam yang ada. Di rumah tanggung jawab kepada anak istri kita, dan kita hidupkan talim di rumah. Bagi yang harus hidupkan ini semua, insyaallah. Kalau kita merasa apne आपको ये मैंने समझ लो, kita jadikan kerja ini kita adalah kerja saya. Rozaना setiap musyawarah harian dan talim, menjenguk orang yang sakit, ziarah kepada yang mati. Asar selesai isyatan, dari mulai asar sampai isya. Hari-hari kita buat 2,5 jam. Setiap hari jumpa manusia, baca fatilah amal di masjid, di rumah dan di masjid. Karena di rumah juga perlu hidupkan fadilah amal. Dan takaza yang ada bicarakan di rumah, sehingga orang rumah dan fikir juga dan bisa bantu doa, berpikir untuk sempurnakan takaza yang ada. Buat alim hari-hari, mingguan ada 2 jaulah, jaulah 1, jaulah 2. Jaulah 1 untuk kampung kita, jaulah 2 untuk kampung sebelah kita. Dan seroza mutahin karke, 3 hari setiap bulan ditentukan harinya. 27 hari kita buat untuk kerja menyiapkan 1 jemaah di 3 hari terakhir, di bulan terakhir. Sempurnanya 2 orang bawa 8 orang baru, 2 orang bawa 8 baru. Semua bersedia insyaallah. Di rumah juga talim di rumah, menghidupkan agama di rumah, mendidik anak-anak kita untuk agama. Muhammad Yusuf, Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Zainal Fikri, boleh Pak ke depan. Dalam kerja ini ada dua perkara inti, naqlu harkat dan istimaiyat. Bergerak, kemudian dengan istimaiyat kita bergerak. Dan kerja ini ibarat cahaya matahari. Bahkan kerja ini kalau kita kerjakan terus lebih bermanfaat daripada cahaya matahari. Sekarang 7 miliar, 7,5 miliar manusia yang ada di Jakarta ini kita mau datangi, har setiap orang kita mau datangi. Dan saat ini kita belum bisa dakwah sama mereka. Kita hanya bisa dakwah dulu kepada orang Islam. Hei orang Islam, taat, sempurnakan agama Allah, sempurnakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, maka kamu akan sukses. Maka untuk itu Bapak sekalian, kita keluar jalan Allah semua. Dengan niatan kita mau datangi semua manusia. Nanti kalau kita niat dengan seperti itu, nanti kerja kita pun akan seperti itu. Kerjanya akan lebih fokus, kerja lebih sungguh-sungguh, taklimnya lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Beban kita seluruh umat manusia. Dan setiap istimewa amal kita datang, kita hadir. Tidak ada istimewa amal yang kita tidak ada di situ. Jangan, dan di luar istimewa amal kita jaga amal firodi kita. Manusia kalau dia hidup dalam nafsunya, dia akan sanggup membunuh anak kandungnya sendiri untuk memenuhi nafsunya. Diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang dulu itu dia berani bunuh anaknya karena takut nggak bisa menafkahi anaknya. Padahal rezeki itu datang dari anak.
wa yaqtuluna auladahum. Karena takut dia miskin, dia bunuh anaknya dari masa kecil. Karena apa? Nafsu yang begitu besar, dia takut nanti anaknya makan rezeki dia juga. Padahal yang memberi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kerja ini usahakan menahan nafsu. Jaga istimewa amal dengan nermi, dengan lemah lembut. Nah, dulu para sahabat seperti itu. Ketika mereka kuntum ada kepala babaina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah SWT masukkan agama dalam diri kalian sehingga kalian satu sama lain seperti saudara lagi. Nah, kerja dengan lemah lembut. Maka kita niat semua, insya Allah kita mau bergerak dengan niatan untuk seluruh dunia. Dan kita kerja dengan istimai, dengan fondasi istimaiyah. Istimaiyah artinya apa? Dengan lemah lembut. Istimaiyah artinya apa? Dengan musyawarah. Istimaiyah artinya dengan kerjasama. Karena kita ini kerja umat istimewa. Kadang-kadang kita umat yang istimai. Setiap minggu kita suruh kumpul sholat Jumat. Setiap tahun kita 2 kali disuruh kumpul. Itu ada di Idul Fitri, satu lapangan yang besar. Karena kita kerja sama. Dan kita kumpul tadi untuk itu juga. Semoga Allah beri kita kepahaman dan amalatan akan itu. Istimai, kita bukan secara istimai. Musyawarah adalah bagian dari istimai. Dengan musyawarah, ini amirnya, ini makmurnya. Dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah usul dalam diri kita untuk menjalankan agama dengan baik. Wasyawirhum fil amr. Apa-apa itu dengan musyawarah. Untuk menyatukan hati, untuk memasukkan kerja ini dengan musyawarah. Nah, dengan musyawarah akan ada fondasi-fondasi yang kuat dalam kerja ini. Jangan kerja satu orang kerja sendiri, tidak. Musyawarah dengan kerja, kerja dengan musyawarah. Satu ada amirnya, dan dengan musyawarah kita akan bersatu. Nah, kami saat ini telah kebagi satu jamaah 10 orang datang satu kampung nanti dengan sifat yang baik. Kalau kita datang dengan lemah lembut kepada satu kampung dengan lemah lembut, akan datang nanti dengan keputusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kita bergerak dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri, akan tiba nanti hasadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan masuk nanti satu saat orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kalau kita melihat contoh kerja, kita kerjanya para sahabat. Nah, para sahabat kerja dengan satu hati, dengan musyawarah. Kalau kita saja nggak bisa satu hati dengan musyawarah, bagaimana menyatukan umat? Semua bersedia, insya Allah. Jamaah adalah sendalnya, tempat alas tidurnya, semuanya dalam keadaan satu. Berjalan nanti di jalan, kapan saja sudah diberi hidayah langsung berjalan, langsung jalan. Setelah beri hidayah langsung jalan. Kita bukan jamaah tabligh, ya, kita adalah iman tahrik. Kita mau bergerak, mau menghasilkan iman, mau meningkatkan iman. Kalau iman itu meningkat, iman itu wujud dalam diri kita, maka akan semakin baik dia, semakin lembut dia. Nah, dengan itu kita sikni gilemiku, kita niat berkeluar jalan Allah SWT, niat belajar. Doa kebat fauran nikah lagi kosis karena
selepas doa usahakan langsung berangkat. Sebagaimana cerita tadi para sahabat dengan Nabi SAW. Kemudian bayar hidayah malam berangkat. Bayar hidayah sekarang berangkat. Kalau sudah ditentukan kemana berangkatnya, semuanya tahu kita mau berangkat kemana. Kemudian kumpulkan uang. Kalau jalannya jauh, kumpulkan uang. Dan yang pegang uang jangan satu orang, 2 orang yang pegang uang. Dan Amir jangan pegang uang. Kita mau keluar, kita sendiri mau jadi baik dan berusaha untuk menjadikan orang lain baik. Semua orang Islam, bagaimana kita pikirkan mereka dapat hidayah dan juga siap menghabiskan diri waktunya untuk agama Allah. Dimanapun kita berada berangkat, di situ kita usaha menjadikan mereka semua juga ambil dalam kerja ini. Diulang, doa kebat pauran Allah kerasta menikahkan. Kalau memang memerlukan, kalau sudah berhidayah langsung berangkat. Kalau memang memerlukan kendaraan, jangan tunggu di markas, tunggu di tempat mobil yang terdekat. Pokoknya langsung berangkat. Nabi berhijrah, Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis ke langit ke-7. Untuk menerima sholat, Allah pakai buruk gitu. Sebenarnya Allah mampu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Taif, Allah kasih buruk. Allah mampu sebenarnya, tapi Allah Subhanahu tidak buat itu. Allah beri Nabi pelajaran buat kita, apa-apa itu jalan kaki. Maka nanti dari satu masjid ke satu masjid yang lain, usahakan betul dengan jalan kaki saja, nggak usah naik kendaraan. Orang yang mempersiapkan kuda, dengan kuda tadi dia bawa berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang ada dalam diri kuda tadi dihitung kebaikan sama dia. Walaupun kotorannya kuda tadi dihitung sebagai timbangan amal yang baik buat kita. Nah, kalau kita kerja dengan mujahadah, dengan kita lapar, tahan haus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lapar kita tahan, haus kita tahan. Ketika keluar jalan Allah, ini akan mematikan kebatilan di mana-mana. Maka bersabar. Hijab. Nabi suatu ketika sabar. Jamaah dengan tidurnya satu tempat. Nanti di dalam perjalanan dipasang-pasangkan dua orang, sehingga mereka satu sama lain saling bisa belajar. Ini banyak orang yang akan berangkat. Mungkin nanti kami nggak bisa ketemu jalan. Tidak, langsung cari mobil. Tidak ada, kita langsung jalan cari mobil. Di sini nggak dapat, di sana pasti akan dapat. Semua bergerak insya Allah habis lepas ini. Dan tentukan 2 orang untuk khidmat, yang lama dan yang baru. Dan satu sama lain saling ajar mengajari, saling belajar. Dan kita kemudian saling belajar tentang sholat, apa saja rukun-rukun sholat, apa saja rukun-rukunnya wudu. Satu sama lain dalam perjalanan saling musyawarah, dipasangkan dua-dua. Kemudian juga musyawarah 6 sifat. Belajar dihafalkan,
dihafalkan juga fadilahnya dan dihafalkan juga maksudnya. Dan amal dengan sunnah Nabi SAW. Amal la ajra liman la hisbata lahu. Orang tidak akan mau beramal kecuali dia tahu fadilahnya. Maka satu sama lain muzakarah tentang fadilah amal. Dengan itu kita bertanya kepada alim ulama untuk menyempurnakan syariat dalam agama kita. Dua orang pasangkan, yang berangkat ke stasiun, yang berangkat ke terminal. Kalau seandainya menunggu kereta, menunggu mobilnya, maka kita buat situ dakwah infiradi. Jangan ada satu orang berdiri kemudian kumpulkan orang satu dakwah. Enggak. Ketika di terminal, di stasiun, dakwah infiradi. Datangi satu orang bicara dakwah orang per orang, bukan kumpulkan orang buat bayar. Enggak. Infiradi dakwah infiradi. Ya. Yang menunggu di stasiun, yang menunggu di terminal, yang baru yang lama dipasangkan. Berapa orang yang duduk di sana? Mereka datangi. Mereka sama dengan kita menunggu juga. Mereka kita buat dakwah sama mereka. Insya Allah semua bersedia dakwah infiradi nanti insya Allah ya. Kalau sudah buat itu, buat tawakal talim. Kalau sudah buat dakwah infiradi, pertama dakwah dulu. Setelah semuanya buat dakwah infiradi, baru kita buat talim infiradi. Adanya sekalian kesuksesan manusia, kemudian manusia akan datang dalam agama. Agama ini akan datang dengan usaha. Usaha yang telah dibuat Nabi itulah usaha untuk mendatangkan agama. Ketika agama ini sempurna, maka Allah akan saksikan kita dunia dan akhirat. Maka untuk buat amal, kita buat fadilah amal. Fadilah ke taklim saya akan ada semangat untuk buat amal. Baca itu sahabat, fadilah Al-Quran, fadilah salat, fadilah zikir, fadilah tabligh, kerutuan umat, dan fadilah sedekah. Dua kita pilih. Kalau sudah dekat bulan Ramadan, baca fadilah Ramadan. Kalau dekat haji, musim haji, baca fadilah haji. Kalau orang Arab, dia baca Riyadhus Shalihin dan Hayatus Sahabat. Arbung walung gile untuk orang Arab. Bisa juga miskat, muntakhab miskat yang dikarang oleh Maulana Ilyas itu. 3 kitab itu bagi orang Arab. Riyadhus Shalihin, muntakhab miskat, sama Hayatus Sahabat. Bukan muntakhab hadis Pak, muntakhab miskat. Kita salah paham. Salah bersedia semua insyaallah. Sejauh mana kita semakin mirip dengan Rasulullah, dengan amal yang dibuat oleh Rasulullah, maka sejauh itulah amal kita semakin baik. Maka sebelum berangkat kita sholat dulu, sholat sunnah hajat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian baru berangkat. Kemana saja kita berangkat, kita jaga doa-doanya. Rasul Nabi mengajari kepada kita semuanya ada doanya. Nah, kita sebelum berangkat kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang sangat tinggi dan sangat berarti. Ini Allah yang ngajari kita ini. Siapapun dia.
Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Dengan ini, dengan aku berangkat ini dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, untuk berkah keberangkatanku ini ya Allah. Keberkahan nama Allah. Selagi masih ada orang menyebut nama Allah, dunia dan segala hasilnya ini masih akan terus ada. Nah kita berangkat ya Allah, saya berangkat dengan menyebut namamu ya Allah. Maka apa? Allah akan tolong orang itu. Allah akan ada bersama orang itu. Allah akan cukupi dia itu. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan cukupi dia. Maka kita apa? Sempurnakan hati kita kepada Allah bergantung. Allah akan sempurnakan apa hajat kita. Kita hanya bergantung kepada Allah sahaja. La tawakkaltu 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau engkau bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Burung yang kecil, burung yang besar, semuanya. Kalau bertawakal kita sebagaimana burung, nggak punya rumah, nggak punya tempat, nggak punya tempat istirahat, dia tidur. Dia jalan di siang hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ini baca doa ini, Allah akan cukupi kita. Apa-apa dimulai dengan bismillah. Apa-apa pekerjaan kita dimulai dengan bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak, ini kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat berarti. Jangan sampai ada satu tarikan nafas boleh kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, la haula, tidak ada kekuatan dalam diriku untuk berlindung dari maksiat kecuali dari Engkau ya Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagiku ya Allah untuk melaksanakan perintahmu ya Allah kecuali kekuatan datang darimu ya Allah. Nah, Allah orang yang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, Allah akan cukupi di dalam perjalanan, Allah akan jaga dia dari setan. Dua orang, satu sama lain saling ajar mengajari. Sampai di terminal, sampai di stasiun, tunggu. Kalau kita berjalan ke stasiun, dua orang tentukan untuk membeli tiket. Dan tiket itu jangan dipegang oleh satu orang, pegang oleh dua orang. Nah, kita mau naik kendaraan am sawari, kita naik kendaraan umum, sehingga ada mokar kesempatan buat kita buat dakwah. Sekarang alhamdulillah mahal sudah terjaga. Dan waktu dan dalam keadaan dalam keadaan berwudu kita. Orang yang senantiasa berwudu, Allah akan beri rezeki yang berkah dalam dirinya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya fakir aja ini, nggak kaya saya. Maka kata Nabi, kamu jaga wudu. Kamu jaga wudu, maka kefakiran akan hilang dalam dirinya. Abu Hurairah terdengar terampahnya di surganya Allah SWT. Tanya nama Nabi Abu, ya Bilal, ini terompamu kedengar di surga, apa amalannya? Amalan saya senantiasa jaga wudu. Setiap wudu saya salat 2 rakaat. Maka wudu, menjaga wudu ini amalan besar di sisi Allah SWT. Kemudian ya, jangan ada minta diskon dalam harga. Bayar sesuai dengan apa harga yang ada. Kenapa? 1 rupiah saja kalau kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipatkan 700 kali lipat. Coba. Maka bayar sesuai dengan apa yang ada. Perjalanlah dengan sunnah. Kita duduk di mobil, naik dengan kaki kanan,
Kemudian duduk dengan bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian berisyarat ke langit senyum. Ini Nabi yang ajarkan kepada kita. Dari lafaz ini dari Allah tapi keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita amalkan itu semua, surah-surah dalam perjalanan. Kalau nggak ketemu lawan untuk bicara kebesaran Allah dakwah kita bicara satu sama lain dengan teman kita. Kalau nggak taklim, kalau nggak belajar musakarah 6 sifat, pokoknya jangan ada waktu yang melenggar kosong dari amal. Nggak juga kita saling mengajari ayat-ayat surah-surah pendek itu kita hafalkan. Dalam dakwah, kalau nggak dalam taklim, kalau nggak zikir ibadah, kalau nggak khidmat. 4 ini kita sibukkan diri kita. Hanya 4 amal yang kita sibukkan dalam jalan Allah SWT. Jangan sampai takabur, israf. Semuanya jangan terlalu berlebihan. Sesuainya. Walaupun wudhunya di sungai, jangan pakai israf ketika berwudhu. Wudhu dengan air yang sedikit. Israf saya baca, jangan sampai israf. Walaupun airnya di sungai, kembali kepada sungai, wudhu dengan air secukupnya. Makan, minum chai. Kalau ada orang nawarin makan, nawarin chai, saya hanya minta pertolongan dari Allah, saya hanya minta pahala dari Allah, saya nggak terima itu. Israf bencana, jangan berlebih-lebihan, jangan. Mulut ini kisi semangna, mulut ini ada bicara kisi semangna, minta sama orang, jangan. Jangan israf, jangan minta-minta. Kalau perjalanan jauh, maka jaga sholat kita. Jangan sampai gara-gara perjalanan jauh sholatnya terbengkalai. Sholatnya dijaga. Maka ada yang memperhatikan waktu sholat. Kalau sudah waktunya sholat asar. Jaga waktu sholatnya. Kalau naik kereta, maka naik kereta lah dengan keadaan berwudu. Kalau enggak bawa ember, bawa air, persiapan. Kalau kita sedang wudu di air yang ada di kereta, jangan israf. Karena itu punya semua orang sekereta. Kita pakai wudu dengan air yang sedikit. Dan lihat kereta bisnya berapa menit berhenti, 20 menit. Maka sholat dulu, cepat-cepat sholat. Jangan sampai gara-gara kita orang menunggu kita. Jangan sholat, kereta cuma berhenti sebentar, kemudian kita paksakan kita sholat, kita takbir, kereta berjalan. Semua orang melihat kita kabur dari sholat untuk mengejar kereta. Ini jangan kita kerjakan seperti itu. Maka kita lihat hati-hati. Kalau memang berhentinya sebentar, jangan dipaksakan sholat. Kalau berhentinya lama, maka sholatlah dengan itminan. Jangan sampai gara-gara kita semua sekereta melihat kita lari dari sholat mengejar kereta. Kalau kita dikasih waktu 10 menit, maka kita sholatnya 8 menit. Kalau naik mobil, kita dawai kondektornya, kita kasih sopirnya. Berapa kita minta waktu 10 menit, kita 8 menit sudah selesai. Kita ajak mereka untuk sholat semuanya. Kalau masih panjang waktu perjalanannya, maka kita buat taklim satu sama lain. Dan kalau ada orang baru, ini kesempatan buat dia bermusakarah, ambil faedah yang banyak dengan orang lama. Wa ila sabbi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
Dan kita nama sholatlah sudah dijelaskan kapan waktunya. Ila rabbika, ada orang dengan kepada Tuhanmu bil hikmati wa mau'izah. Dakwah langsung Allah kasih tahu caranya. Buatlah kalian dakwah dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik. Maka buat dakwah dengan hikmah. Dakwahnya apa? Kita orang Islam, Allah telah beri kita agama. Nah, agama ini sangat penting dalam diri kita, dan menyebarkan agama, mengenalkan agama kepada orang lain itu tanggung jawab kita. Dan agama ini akan muncul dengan usaha Nabi, dengan hikmah kita buat dakwah. Pertama tanya namanya, berapa lama dia akan ada bersama kita, sehingga kita fokuskan kepada dia. Sebelum dia turun, apa yang kita sampaikan dia mengerti dan paham. Nah, kita yang pertama kali kita jelaskan, wahai saudaraku, dunia ini sukses, jaya hanya dengan amal agama, hanya dengan mengamalkan agama. Dan agama ini akan wujud dalam kehidupan kita dengan cara Nabi SAW. Dan Nabi sudah tidak ada. Dan dengan keberkahan dijadikannya Nabi sebagai Nabi yang terakhir, kerja menyampaikan ini agama menjadi tanggung jawab kita. Baru yang lain-lain kita bicarakan. Ini perkara aham, perkara yang pentingnya kita bicarakan. Nah, bagaimana kita usahakan sebelum dia turun dari kereta, dari mobil, dia telah paham maksud hidup dia. Di dalam perjalanan